Halo semua, di konten kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor kegagalan dari dalam perusahaan yang nantinya akan dibantu oleh teman-teman saya dari segi faktor internal, eksternal maupun finansialnya. Ya, kisruh utang perusahaan tekstil Dunia Teks Group masih belum berakhir. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri tekstil masih terus terjadi. Dengan jumlah PHK karyawan sebanyak 250.000 orang. Faktor internal penyebab kegagalan sebuah perusahaan, salah satunya yaitu manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk akan berdampak ke bagian vital dalam perusahaan. Dari segi pengelolaan sumber daya, pengalokasian, dan lain-lainnya akan berdampak sangat fatal pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, kurangnya perencanaan strategis. Perusahaan yang tidak memiliki rencana matang atau memiliki rencana jangka panjang tentu akan mengalami yang namanya kegagalan di beberapa faktornya. Karena itu, sebuah perusahaan harus memiliki strategi jangka panjang yang nantinya mendukung tujuan dari perusahaan tersebut. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi kegagalan suatu perusahaan. Salah satunya adalah perubahan pasar yang cepat, di mana suatu kondisi pasar ketika berubah dapat berimpact terhadap perilaku konsumen, preferensi, dan juga kebutuhan. Hal ini dapat disebabkan dari perkembangan teknologi, terus kemudian juga aturan yang ada, sekaligus juga struktur pasar. Faktor kedua bisa terjadi yaitu dikarenakan ketergantungan pada supplier, di mana situasi ini terjadi ketika perusahaan hanya mengandalkan satu supplier saja untuk memperoleh bahan baku. Dampak dari ketergantungan ini yaitu menyebabkan kekurangan pemasokan bahan baku, sekaligus juga ada ketergantungan terhadap satu supplier tersebut dari segi harga dan juga ketetapan yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Faktor berikutnya yaitu persaingan yang ketat. Dampak dari persaingan yang ketat ini adalah semakin banyaknya inovasi yang ada di pasar. Bisa kita ambil contoh dari produk Nokia, di mana sekarang perusahaannya semakin anjlok dikarenakan minimnya inovasi yang tidak mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Krisis ekonomi juga dapat menjadi faktor kegagalan suatu perusahaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan inflasi, melemahnya mata uang, dan juga pengangguran yang semakin tinggi. Lalu pada faktor selanjutnya ialah finansial, yang dimana faktor finansial tersebut sangatlah krusial bagi sebuah keberlangsungan perusahaan. Lalu poin yang pertama ialah keterbatasan sumber daya, yang dimana hal tersebut dapat berdampak pada sebuah kualitas dan produksi di sebuah perusahaan. Kerugian keuangan juga merupakan salah satu faktor bagi kegagalan perusahaan, yang dimana penyebab hal tersebut ialah menurunnya penjualan terhadap produk-produk dari perusahaan, lalu adanya biaya-biaya operasional yang tidak efisien dan efektif. Utang yang tidak terkendali juga merupakan sebuah faktor kegagalan bagi sebuah perusahaan, dan pada akhirnya utang semakin membengkak dan perusahaan mengalami kegagalan. Tentunya di dalam suatu perusahaan pastinya ada strategi yang dilakukan agar perusahaan ini terhindar dari suatu kegagalan. Nah, di mana strategi yang pertama itu ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan selanjutnya. Nah, untuk perencanaan strategis ini kita harus membuat rencana bisnis yang fleksibel, jelas, dan juga realistis. Strategi yang selanjutnya ada pengelolaan keuangan, di mana kita tahu bahwa mayoritas kegagalan itu disebabkan oleh keuangan. Maka perusahaan harus benar-benar mengelola keuangan dengan baik, termasuk anggaran, kas, dan juga hutang. Strategi yang selanjutnya juga ada manajemen risiko. Nah, di manajemen risiko ini kita harus mengidentifikasi dan juga mitigasi risiko potensial. Perusahaan harus mempunyai yang namanya manajemen risiko. Mengapa dikatakan demikian? Agar perusahaan tahu risiko kedepannya itu bagaimana dan juga meminimalisir risiko yang ada. Strategi yang selanjutnya ada komitmen terhadap kualitas. Nah, komitmen di sini perusahaan harus memastikan kualitas produk atau jasa yang tinggi. 6. Komunikasi yang efektif. Para pemangku kepentingan juga harus menjalin
komunikasi dengan baik dengan orang-orang di perusahaan tersebut. Mengapa demikian? Agar bisa menjaga vibes dalam perusahaan. Selanjutnya, pengembangan tim. Perusahaan harus membangun lingkungan yang sehat, solid, terlatih dan teradaptasi agar tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat perusahaan. Untuk strategi yang terakhir ada adaptasi dan inovasi. Penting sebuah perusahaan berinovasi agar menjaga eksistensi di pasar. Perusahaan juga harus mampu beradaptasi. Di sini juga ada yang dinamakan strategi reorganisasi. Di strategi reorganisasi itu ada yang dinamakan strukturisasi. Di strukturisasi yaitu artinya adalah mengubah struktur keuangan personal yang dianggap kurang efektif. Ada juga diversifikasi. Diversifikasi yaitu melakukan pengembangan terhadap produk atau jasa. Pengembangan pasar juga ada di strategi reorganisasi. Pengembangan pasar artinya yaitu membuka atau mengembangkan pasar yang ada agar penjualan perusahaan menjadi lebih meningkat. Di strategi reorganisasi juga bukan hanya ada pengembangan pasar saja, tapi juga ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi itu artinya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan juga kualitas di berbagai bidang.